Saudara, langkah berjaga-jaga telah diambil kerajaan dalam pelarasan pelaksanaan dasar negara khususnya bagi menangani kesan krisis global. Guys, good news guys. Malaysia benar-benar tidak siap hadapi krisis global. Krisis pangan mulai terasa di sana, energi semakin tidak stabil, dan ketegangan geopolitik membuat banyak negara khususnya harus berpikir ulang tentang masa depan mereka. Inilah masa kita bincang cara baik. Parti kerajaan, parti pembangkang yang jangan bebal tak tahu arah. Fahaman tidak ada, ilmu tidak ada, krisisnya real. Harga minyak mencolok. Bayangkan kalau 10 bulan 60 bilion ringgit. Dari mana? Nak cukai? Orang susah, orang marah. Tak cukai, fulus maafi, wang tidak ada. Kalau korang ingat lagi, waktu harga minyak mula-mula naik dulu, Anwar kata naik kerana konflik antarabangsa yang telah menyebabkan harga minyak global naik. Tapi yang peliknya sekarang ni bila konflik di Iran dah mula reda, harga minyak global pun makin rendah, tapi harga minyak di Malaysia makin tinggi. Anwar punya alasan apa? Oh, kerana kos insurans dan kos logistik. Tapi yang peliknya negara-negara lain okey je turun harga minyak. Oh, negara-negara lain tak perlu bayar insurans kot. Negara Malaysia ni pernah menghadapi krisis yang lebih teruk daripada ini. Dulu kamu sendiri cakap, Anwar Ibrahim, kamu cakap 4 bulan sebelum kamu jadi Perdana Menteri, kamu cakap sesiapa pemimpin yang kata subsidi ni adalah beban perlu diumban. Sekarang saya tanya kamu balik, siapa yang perlu diumban ni? Kamu cakap ini beban lah, berbilion lah, nak kena bayar. Saya ingat daripada kita beban tu yang saya cakap, daripada kita umban highlight kita, 4x4 kita, baik kita umban Anwar Ibrahim ni je. Lepas tu kita ganti dengan orang lain yang boleh menyelesaikan masalah kita. Daripada kita ada seorang Perdana Menteri dan pemimpin yang tak function, bila kita tanya dia koyak, lepas tu dia tak boleh buat apa, dia kata ini semua masalah global lah. Tapi di tengah semua itu, ada satu hal yang menarik untuk diperhatikan. Indonesia justru terlihat lebih tenang dibanding Malaysia dan banyak negara lain. Kita bersyukur kehadirat Allah SWT. Saudara-saudara, saya punya data sumber-sumber baru 2-3 hari saya terima terus. Cadangan-cadangan kita sangat besar, saudara-saudara sekalian. Bahkan batu bara kita pun banyak sekali. Dan kita bisa, dari batu bara kita bisa menghasilkan solar, kita bisa menghasilkan bensin dari batu bara, dari singkong, dari jagung. Berbahagialah kita punya presiden yang visioner luar biasa. Saya ulang, sudah selesai beras. Mana ada pernah orang memprediksi hari ini kita punya beras 4,5 juta ton, 20 hari ke depan 5 juta ton. Nggak pernah terjadi. Saat penduduk Indonesia 286 juta, penduduk pernah swasembada 84, itu penduduk hanya 161 juta. Sekarang hampir 2 kali lipat. Tapi kita bisa menyetok beras, luar biasa. Yang kedua, solar tidak impor impor. Yang ketiga, ekspor kita naik. Yang keempat, dan nanti ada etanol. Etanolnya dari mana? Dari ini panas. Apa panas? Karena kita di tanah beras. Karena harus kita cek langsung. Kita tidak boleh. Bukan saatnya kita pura-pura. Kami lihat di depan, kami lihat terang. Enggak, aku mau cek ini. Ini gudang di belakang, ini semua penuh. Nah, ini tolong disampaikan kepada orang yang tidak percaya. Dan yang tidak percaya boleh mengecek gudang seluruh Indonesia. Kita tidak lagi mengimpor solar. Ini dulu. Itu aman ya? Aman. Ya? Solar semua halas. Kita sudah bisa produksi dalam negeri. Tidak ada impor tuh? Tidak. Okay. Itu clear dulu. Okay. Produksi minyak kita di 2025 dan sekarang itu 605 barel per day. 605.000 barel per day. Konsumsi kita itu 1.600.000 barel per day. Berarti kita itu impor 1 juta barel per day. Ya kita impor apa sih? Ini biar jelas juga ya, kita impor apa sih? Yang pertama adalah kalau kebutuhan untuk solar kita itu 39 juta barel, 39 juta kiloliter per tahun. Nah sekarang dengan kapasitas industri dalam negeri dan kita sudah dorong biodiesel menjadi B40 yang ke depan bisa kita dorong menjadi B50, kita tidak lagi mengimpor solar. Ini dulu. Itu aman ya? Aman. Ya? Solar semua halas. Kita sudah bisa produksi dalam negeri. Tidak ada impor untuk tidak. solar? Okay. Itu clear dulu. Okay. Dalam video ini kita membahas bagaimana Indonesia memperkuat ketahanan pangan, energi, hingga ekonomi desa jauh sebelum krisis global benar-benar terasa. Dari biodiesel, penguatan produksi pangan, hingga perubahan sistem distribusi yang mulai menyentuh akar rumput. Ini bukan sekadar narasi politik, ini tentang bagaimana sebuah negara membaca arah dunia lebih awal, lalu bersiap sebelum badai datang. Kalau kamu lagi scroll berita dunia hari ini, coba jujur deh, rasanya kayak lagi nonton film bencana kelas global. Satu negara ribut soal pangan, negara lain panik soal air, yang satu lagi sudah mulai ngantre energi seperti antre sembako zaman krisis. Dunia lagi bukan sekadar tidak baik-baik saja, tapi sudah masuk mode siapa cepat dia selamat. Harga pangan naik, rantai pasok global retak di sana-sini, cuaca ekstrim bikin produksi pertanian di banyak negara amburadul. Ditambah lagi geopolitik yang makin panas, perang tidak lagi cuma di medan tempur, tapi sudah pindah ke ekonomi, energi dan pangan. Nah, di tengah semua kekacauan itu ada satu hal yang bikin orang mulai mengernyit. Indonesia kok kelihatannya santai bukan dalam arti cuek, bukan juga dalam arti tidak peduli, tapi lebih ke arah kok negara ini kayak sudah tahu duluan apa yang bakal terjadi. Sementara negara lain masih sibuk bikin konferensi darurat, Indonesia sudah jalan duluan dengan narasi yang sejak awal terdengar terlalu serius untuk dianggap serius oleh sebagian orang. Ketahanan pangan, kemandirian energi, sampai transformasi desa. Dan disinilah letak ironi yang agak menyakitkan untuk beberapa pihak yang dulu suka menyepelekan Indonesia.
Dulu ketika Indonesia bicara soal kemandirian pangan ada yang senyum-senyum. Dulu ketika Indonesia dorong biodiesel ada yang bilang terlalu ambisius. Dulu ketika Indonesia bicara krisis global ada yang menganggap itu sekadar retorika politik. Tapi sekarang dunia malah ikut panik dengan isu yang sama. Dan kalau kita tarik lebih dalam, kita mulai lihat pola yang menarik. Indonesia tidak sedang bereaksi. Indonesia sedang berjalan di jalur yang sudah disiapkan dari jauh hari. Dunia panik, Indonesia tidak ikut panik. Ini bagian paling menarik. Ketika banyak negara mulai mengamankan stok pangan, Indonesia sudah membangun fondasinya bertahun-tahun sebelumnya. Ketika negara lain sibuk impor energi di tengah harga minyak naik, Indonesia justru mendorong substitusi energi berbasis domestik. Kalau kata orang warung kopi, negara lain baru sibuk beli payung pas hujan sudah badai. Indonesia sudah pegang payung dari sebelum awan gelap datang. Apakah ini kebetulan atau memang ada insting politik yang membaca arah dunia lebih cepat dari yang lain? Disinilah perdebatan mulai muncul. Ada yang bilang ini murni strategi teknokratis. Ada yang bilang ini hasil pembacaan geopolitik jangka panjang. Ada juga yang lebih sederhana. Ya, ini memang sudah dipersiapkan dari awal, bukan karena krisis, tapi karena tahu krisis itu pasti datang. Dan kalau kita lihat pola global hari ini yang makin tidak stabil, argumen terakhir itu mulai terasa masuk akal. Indonesia, dari penonton menjadi pemain selama puluhan tahun, banyak negara berkembang hanya jadi penonton dalam permainan besar dunia, konsumsi energi, impor pangan, tergantung pada rantai pasok global. Tapi Indonesia pelan-pelan keluar dari posisi itu. Bukan dengan teriakan, bukan dengan drama diplomasi, tapi dengan perubahan struktural yang sering tidak terlihat oleh publik umum. Pangan diperkuat dari dalam, energi mulai dialihkan ke sumber domestik, komoditas tidak lagi hanya dijual mentah, tapi mulai diarahkan menjadi bagian dari sistem nilai tambah. Dan ini yang bikin posisi Indonesia jadi unik di tengah krisis global. Saat negara lain bertanya bagaimana cara bertahan, Indonesia sudah masuk tahap bagaimana cara tetap tumbuh di tengah krisis. Sindiran halus untuk yang dulu meremehkan. Kalau kita tarik sedikit ke hubungan regional, ada cerita yang cukup menarik. Dulu beberapa negara tetangga, sebut saja yang suka merasa lebih rapi secara ekonomi, sering melihat Indonesia dengan kacamata agak merendahkan. Terlalu besar, terlalu ribet, terlalu kompleks. Ada yang bilang Indonesia lambat, ada yang bilang Indonesia terlalu banyak PER, ada juga yang merasa model mereka lebih efisien. Tapi krisis global itu tidak pernah peduli siapa yang rapi di atas kertas. Yang diuji adalah siapa yang punya fondasi nyata. Dan sekarang, ketika tekanan global mulai terasa, narasi itu mulai berbalik pelan-pelan. Yang dulu merasa lebih stabil, sekarang ikut terdampak fluktuasi global. Yang dulu meremehkan ketahanan domestik, sekarang mulai bicara soal diversifikasi pangan dan energi. Ironinya cukup halus tapi terasa. Yang dulu menilai, sekarang ikut belajar. Apakah ini kebetulan atau strategi? Pertanyaan ini sebenarnya inti dari semuanya. Karena kalau kita lihat satu persatu, pangan diperkuat sebelum krisis global. Pangan benar-benar terjadi, energi diarahkan ke biofuel. Sebelum harga minyak global melonjak ekstrem, desa dan koperasi mulai diperkuat sebelum rantai pasok dunia terguncang. Ini bukan pola reaktif, ini pola antisipatif. Dan dalam dunia geopolitik, kemampuan membaca apa yang akan terjadi sebelum terjadi adalah bentuk kekuatan yang paling mahal. Bukan militer, bukan propaganda, tapi kesiapan sistemik. Indonesia di titik yang tidak banyak orang sadari yang menarik. Indonesia tidak tampil dengan narasi kami paling hebat. Tidak ada deklarasi berlebihan. Tidak ada klaim dunia harus belajar dari Indonesia. Tapi justru di situ letak kekuatannya. Negara yang benar-benar siap biasanya tidak banyak bicara. Mereka bekerja. Dan ketika krisis datang, mereka tidak sibuk menjelaskan kenapa mereka siap. Karena mereka sudah sibuk menjalankan sistem yang membuat mereka tetap stabil. Sementara dunia lain masih mencari formula bertahan, Indonesia sudah berada di fase berikutnya, mengelola momentum. Jadi kalau hari ini kita melihat dunia seperti kapal besar yang mulai oleng karena badai ekonomi, energi dan pangan, maka pertanyaannya bukan lagi siapa yang paling kuat secara retorika, tapi siapa yang sudah menurunkan jangkar sebelum badai datang. Dan dari semua tanda yang terlihat, Indonesia bukan sekadar ikut di dalam kapal itu. Indonesia sudah menyiapkan pelampungnya sejak lama. Kalau kita mundur sedikit dan lihat ke belakang, ada satu hal yang sekarang terasa makin nyetrum. Maknanya, peringatan soal krisis global itu bukan muncul tiba-tiba. Pangan akan terganggu, air akan jadi rebutan, energi akan naik jadi alat tekanan geopolitik. Waktu pertama kali narasi ini muncul, sebagian orang mungkin menganggapnya seperti gaya politik yang terlalu serius. Bahkan ada yang santai menanggapinya. Ah, itu kan standar pidato pejabat, biar terdengar waspada. Tapi sekarang, dunia justru seperti sedang membacakan ulang skrip yang dulu sudah sempat diperingatkan. Dan disinilah pertanyaan yang agak menusuk muncul. Ini sebenarnya visi atau insting politik yang terlalu tajam membaca arah dunia. Pemimpin yang melihat jauh versus yang baru bereaksi. Dalam politik global ada dua tipe besar pemimpin. Pertama, pemimpin yang hanya bereaksi. Mereka baru bergerak setelah krisis meledak, setelah harga naik, setelah rakyat tertekan, setelah sistem sudah retak. Kedua, pemimpin yang membaca arah sebelum badai terlihat jelas. Indonesia dalam beberapa tahun terakhir terlihat mencoba masuk ke kategori kedua. Dan ini bukan sekadar retorika,
Ketika banyak negara masih menganggap krisis pangan sebagai isu jangka panjang, Indonesia sudah memperlakukan itu sebagai sesuatu yang harus diantisipasi sekarang. Ketika energi masih dianggap stabil oleh sebagian besar negara, Indonesia sudah mulai menggeser struktur ketergantungan ke arah bioenergi. Ketika geopolitik masih terlihat tegang tapi terkendali, Indonesia sudah bicara tentang potensi konflik yang bisa mengganggu sistem global. Kalau ini kebetulan, maka kebetulan ini terlalu konsisten. Insting politik atau pembacaan sistem global. Ada orang yang bilang ini soal insting kepemimpinan, tapi kalau kita tarik lebih dalam, ini sebenarnya bukan sekadar insting pribadi. Ini lebih seperti pembacaan sistem global secara utuh. Karena krisis yang kita lihat hari ini bukan krisis yang berdiri sendiri. Semua saling terhubung. Konflik geopolitik mengganggu energi. Energi memicu inflasi. Inflasi mengganggu pangan. Pangan memicu instabilitas sosial. Ini bukan satu masalah tapi satu rantai besar. Dan Indonesia tampaknya membaca rantai itu lebih awal daripada banyak negara lain. Jadi pertanyaannya bukan lagi siapa yang pintar, tapi siapa yang mau melihat hubungan antar krisis sebelum semuanya meledak bersamaan. Indonesia bergerak sebelum panik itu tren global. Yang menarik, Indonesia tidak menunggu dunia panik dulu baru bergerak. Justru sebaliknya. Saat dunia masih nyaman dengan stabilitas semu, Indonesia sudah mulai membangun sistem ketahanan. Ini seperti orang yang sudah menyiapkan rumah anti gempa di saat orang lain masih bilang, gempa kan belum tentu terjadi. Dan ketika gempa itu benar-benar datang, perbedaan hasilnya langsung terlihat jelas. Yang siap tidak perlu berteriak, yang tidak siap biasanya paling keras suaranya. Di balik layar kebijakan, ada logika yang jarang dibahas. Kalau kita bongkar sedikit lebih dalam, kebijakan ketahanan pangan dan energi Indonesia bukan berdiri sendiri-sendiri. Dan ya, ini satu paket besar. Pangan diperkuat untuk stabilitas sosial, energi dialihkan untuk mengurangi ketergantungan global, desa diperkuat untuk distribusi ekonomi, industri komoditas diarahkan untuk nilai tambah. Ini bukan kumpulan kebijakan acak. Ini sistem, dan sistem ini hanya masuk akal kalau asumsi dasarnya adalah dunia ke depan tidak stabil. Artinya sejak awal sudah ada asumsi bahwa krisis bukan kemungkinan, tapi kepastian. Dan di titik ini kita mulai melihat kenapa peringatan itu terasa terlalu tepat waktu. Saat dunia masih diskusi, Indonesia sudah eksekusi. Ada satu perbedaan besar antara negara yang kuat dan negara yang hanya pintar debat. Negara kuat itu mengeksekusi sebelum semua orang setuju. Indonesia terlihat masuk ke pola itu. Ketika banyak negara masih sibuk debat soal transisi energi, Indonesia sudah menjalankan biodiesel bertahap. Ketika banyak negara masih diskusi soal food security, Indonesia sudah memperkuat produksi dalam negeri. Ketika banyak negara masih menyusun laporan risiko geopolitik, Indonesia sudah mengantisipasi dampaknya di sektor real. Dan seperti biasa di dunia nyata, yang mengeksekusi lebih cepat biasanya yang menang, bukan yang paling banyak seminar. Sindiran halus, yang dulu meremehkan sekarang mulai sibuk menyesuaikan. Kita tidak perlu menyebut nama secara keras, tapi pola regional cukup jelas. Ada masa ketika Indonesia sering dianggap terlalu besar untuk dikelola secara efisien, terlalu kompleks, terlalu lambat, terlalu ribet. Tapi krisis global itu punya cara sendiri untuk menguji asumsi. Negara yang terlalu percaya stabilitas eksternal mulai goyah ketika dunia berubah. Negara yang terlalu bergantung pada impor mulai kewalahan saat rantai pasok terganggu. Dan di tengah itu semua, Indonesia justru terlihat seperti negara yang dari awal sudah curiga dunia tidak akan baik-baik saja. Agak sinis memang, tapi realitanya begitu. Peringatan yang sekarang terlihat seperti blueprint. Kalau dulu peringatan soal krisis global terdengar seperti alarm, sekarang rasanya lebih seperti blueprint. Karena hampir semua yang diperingatkan mulai terlihat bentuk nyatanya. Ketegangan geopolitik meningkat, harga energi tidak stabil, krisis pangan mulai muncul di banyak wilayah. Air menjadi isu strategis di beberapa negara, dan Indonesia sudah berada di jalur yang mengantisipasi semua itu. Jadi pertanyaan yang tersisa bukan lagi apakah peringatannya benar atau tidak, tapi kenapa Indonesia bisa membaca arah itu lebih awal dibanding banyak pihak lain? Pada akhirnya kita sedang melihat satu hal yang cukup jarang dalam politik global. Negara yang tidak sekadar bereaksi terhadap dunia, tapi mencoba membaca dunia sebelum dunia itu berubah. Dan entah ini disebut visi insting atau kalkulasi geopolitik, hasilnya tetap sama. Indonesia tidak sedang mengejar krisis. Indonesia sedang mengantisipasinya lebih dulu. Dan di tengah dunia yang makin tidak pasti, kemampuan seperti itu bukan sekadar keunggulan. Itu adalah perbedaan antara bertahan dan terseret arus. Kalau ada satu hal yang sering diremehkan orang dari Indonesia, itu adalah kebiasaan diam-diam tapi ngerjain sesuatu yang besar. Tidak banyak drama, tidak banyak teriakan, tapi tiba-tiba dunia melirik. Dan salah satu contoh paling jelas adalah urusan energi. B35, B40, sampai arah menuju B50. Buat sebagian orang awam, ini mungkin terdengar seperti angka teknis yang membosankan. Tapi kalau kita bongkar pelan-pelan, ini bukan sekadar angka. Ini adalah pergeseran kekuasaan energi secara pelan tapi dalam. Dan seperti biasa, dunia baru sadar ketika perubahan itu sudah setengah jalan. Dari ketergantungan ke perlawanan diam-diam. Selama puluhan tahun banyak negara, termasuk Indonesia sendiri di masa lalu, hidup dalam pola yang sama. Minyak menjadi impor, menjadi harga global, menjadi tekanan ekonomi. Siklusnya itu-itu saja. Dan anehnya dianggap normal. Tapi Indonesia mulai melakukan sesuatu yang agak tidak sopan dalam logika sistem global, mengurangi
mengurangi ketergantungan itu dari dalam. Masuklah biodiesel, awalnya B20, naik ke B30, lanjut ke B35. Sekarang dorongan ke B40 dan bahkan arah B50. Kalau dilihat dari luar, ini terlihat seperti kebijakan teknis. Tapi kalau dilihat dari geopolitik energi, ini seperti negara yang pelan-pelan bilang, maaf,